Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Gimana? Semoga sehat walafiat, ya kan, kerja rezekinya lancar. Yang lagi progres Cana juga semoga hasilnya maksimal ya kan, tumbuh cabung jadi bunga gitu. Nah, kali ini gue akan balik konten lagi. Kalau misalkan kalian ingat beberapa waktu lalu kan gue habis dari Pasar Parung ya. Dan gue dari Pasar Parung itu gue beli ikan-ikan progresan lah. Ya, ada 3. Gue beli 3 red barito. Habis itu sama satu red pangkalan bun SBK. Nah, buat kali ini gue mau update aja nih. Gimana sih buat Cana yang baru gue beli aja gitu, yang baru gue beli di Pasar Parung di waktu lalu. Nah, di depan kalian ini nih, gue kasih lihat kalian. Nah, di sini adalah Cana red barito. Mungkin size-nya masih di size 7 mungkin ya. Masih kecil banget sob, ini masih baby banget, masih ombyokan banget. Diombyokan makanya kenapa gua gabung juga, dia karena masih kecil jadi nggak berantem satu sama lainnya. Nah, ini mungkin di size 5 atau 6 cm ya sob ya. Paling maksimal kayaknya 7 lah. Ini masih kecil banget. Asli ini masih kecil banget. Nah, ini adalah ombyokan yang gue beli di Pasar Parung. Kalau di sini sih kelihatannya, kalau di sini ya belum terlalu kelihatan nih buat si bar Cana red barito ini, maupun kelihatan sih tipis-tipis saja. Karena apa nggak kelihatan? Karena nih settingan backgroundnya kan gue pakai background putih nih, jadi nggak terlalu kelihatan nih barnya. Tapi kalau misalkan kalian lihat cek video sebelumnya, itu barnya tebel-tebel banget sob, asli tebel-tebel banget. Nah nih, sorry nih karena lampunya juga agak biru nih, kalau misalkan kalian lihat tuh ada tuh barnya tuh ya, barnya tuh kelihatan tipis-tipis gitu ya, karena ini kan backgroundnya background putih. Nah tuh dia tuh barnya tuh ya, kelihatan ya, tebel ya, tebel asli. Ini barnya tuh tebel banget buat red barito. Dan karena gue juga emang gue milihin ombyokan dari ombyokan itu, gue pilihin bar-bar yang tebal. Jadi tips juga nih buat kalian, kalau misalkan kalian mau nyari ombyokan, menurut gue adalah yang pertama cari yang sehat, yang pastinya ya nggak ada cacat, dia ini nggak jamuran, nggak sakit lah, dan aktif gitu. Di ombyokan dia tuh yang paling aktif gitu. Dan juga jangan lupa lihat barnya nih. Barnya sih kalau gue pribadi, gue senang banget sama bar-bar yang tebel, karena bar tebel ini bisa jadi menghasilkan banyak cabung-cabung atau bunga-bunga yang nantinya akan ngisi di bar itu. Kan bunga juga muncul kan dari bar ya, ntar ngisi di bar itu. Makanya potensinya juga akan lebih besar jika si ikannya ini mempunyai bar yang tebal sob gitu. Nah terus kalau bisa banget cari yang simet. Nah kalau gue ini gue nggak tahu ya ini simet apa enggak. Yang jelas sih gue ngelihatnya tebel. Cuma gue berusaha sih pas gue nyerok itu gue cari yang simet, dan kayaknya sih ini 3-nya simet nih, 3-3-nya kayaknya ya. Karena gue belum ngecek lagi nih perkembangan dia. Nah terus sekarang sih kayaknya udah 2 minggu ya, 2 minggu dari gue beli si ikan-ikan ini. Dan alhamdulillahnya sih ikan-ikan ini nyaman dan adaptasinya dengan mudah ya kan. Dengan air di rumah gue adaptasinya oke. Bisa kalian lihat ikannya juga sehat-sehat. Dan oh ya, tips juga buat kalian, kalau misalkan kalian beli ombyokan nih lebih dari 3 gitu, dan size-nya juga masih kayak gini, jadi menurut gue masih oke sih kalau misalkan digabungin dulu nih buat pembesaran ya kan, buat pembesaran ngepush si ikannya. Karena kalau masih ombyokan kayak gini, masih kecil ya, baby ya, bukan ombyokan ya. Kalau masih baby kayak gini tuh masih bisa nih sob buat dicampur-campur dulu. Nah yang penting kayak dua lebih
dari ikan, karena kalau misalkan 2 doang takutnya berantem. Nah ini gue pasang 3 ya kan. Dan jangan lupa makannya jangan sampai telat sob, asli makannya jangan sampai telat. Nah kali ini gue udah ngebeliin dia cacing ya. Di sini tuh gue beli cacing nih tuh, ini adalah cacing sutra yang gue beli dan gue kasih Bliss It, yaitu cairan biru ya. Cairan biru ini gunanya buat ngebersihin si cacing-cacingnya, takutnya ada penyakit segala macam gue kasih dulu. Nah buat kalian yang mau ngebesarin dengan cepat, buat yang masih baby, ukuran baby seperti ini, nah saran gue sih beri pakannya jangan setengah-setengah. Maksudnya adalah nggak usah diatur dulu lah pola pakannya. Jadi kalian fokus dulu aja pembesarannya, gak usah fokus cabung dulu. Kalau gue pribadi ya nggak fokus cabung atau nggak fokus bunga dulu, karena ya masih kecil kayak gini juga susah sob, buat numbuhin cabungnya juga masih susah banget. Nanti di sekitar 10 cm ke atas tuh baru tuh bisa kita lanjut progres buat cabungnya gitu. Nah ini cacingnya gue mau coba kasih. Biasanya sih gue kasih pakan dia cacing tanah sob. Nah ini kali ini mumpung lagi libur, gue nyempetin, waduh dia kabur tuh. Gue nyempetin buat kasih makan mereka ini pakai cacing sutra yang gue beli. Tuh dia. Ini masih pada kaget sih sob, ini masih pada kaget nih. Cuma pasti bakal dimakan juga sih. Namanya dia kan memang di habitatnya salah satunya makannya cacing ya. Kayak biasanya sih gue juga ngasih makan cacing tanah sob. Nah baru kali ini gue kasih pakan mereka ini pakai cacing sutra. Nah kenapa harus cacing bang kalau buat pakan baby? Nah cacing ini kan banyak banget protein sama lemaknya ya. Nah ini tuh ngebantu mempercepat pertumbuhan mereka nih. Jadi lebih cepat. Nah tuh mulai dimakan tuh. Jadi lebih cepat buat besarnya nih, pembesaran si Cana Maru ini. Jadi lebih cepat besar, lebih cepat juga buat kita progres lanjutannya gitu. Kalau misalkan segede gini kan fokusnya kita mau pembesaran dulu nih. Pembesaran sekitar sampai 10 cm lah ya. 10 cm baru kita lanjut, baru tuh pola pakan segala macam tuh diatur lagi. Kayak bisa gue taruh di outdoor, pola pakannya gue langsung pakai pakan yang biar numbuhin cabung, merangsang cabung juga gitu, baru bisa. Nah kalau misalkan masih segede gini, masih sulit sob buat kita progres gitu. Nih coba gue ngasih makan lagi ya. Dan gue gue tiap hari ya ini nggak gue puasain, makanya kalau misalnya kalian lihat badannya tuh perutnya tuh gendut-gendut. Cuma nggak apa-apa kalau misalkan masih kecil kayak gini ya, perutnya gendut-gendut juga nggak apa-apa. Nah tuh dia mulai makan tuh, mereka mulai makan tuh ya, udah mulai makan. Perutnya nggak proporsional gitu, gendut segala macam, nggak apa-apa sob. Karena kita kan tujuannya ini masih dalam proses pembesaran ya, dalam proses pembesaran biar si ikannya ini cepat besar. Nah terlebih lagi kalau misalkan kalian ngepuasain si ikannya nih, apalagi kan baby ini gue ombyokan ya, jadi gue satuin lah istilahnya. Gue satuin, diombyokin, ada 3. Kalau misalkan gue telat kasih makannya, misalkan ada salah satu yang lapar gitu, bisa jadi dia nyerang ikan yang lain buat makan kayak gitu sob. Karena naluri si Cana Maru ini kan dia predator ya, jadi bisa jadi dia tuh makan temannya sendiri kayak gitu. Tuh dia ya. Jadi ya itulah untuk update singkat gue ya tentang ombyokan atau ikan baru gue yang baru gue beli dari Pasar Parung, yaitu si Red Barito. Nah nanti mau gue update juga nih buat konten satu lagi mungkin lah ya yang terpisah biar enak.
karena gue cukup amazed banget tentang ikan gue yang satu lagi ini yang baru gue beli juga, yaitu si red pangkalan bun itu. Wah, itu cakep banget sob, asli. Dari warna, barnya, segala macam, mentalnya juga udah naik, asli. Mentalnya cepet banget naiknya. Dan mungkin gue mau update sedikit juga nih tentang red sentarum gue yang kali ini gue taruh di bawah tuh sob tuh, ya, red sentarumnya. Tuh dia red sentarum gua. Nah, ini dia tuh. Bisa kalian lihat ya. Cakep banget ya. Oh, matanya merah ya kan. Habis itu warnanya juga udah naik. Cabungnya nggak usah diraguin lagi. Cabungnya banyak banget sob. Tuh. Ya, banyak banget cabungnya. Matanya merah. Nah, ini adalah salah satu progresan gue juga yang dari size kalau dia ini size berapa ya? 10 atau 11 cm ya. Dan ini juga hasil hunting gue dari pasar Parung. Tuh. Ya, bisa kalian lihat matanya merah banget. Matanya merah banget. Tuh, cabung-cabungnya tuh banyak banget ya. Tuh, cabungnya, cabung semuanya. Matanya merah, badannya proporsional ya kan. Ini ikan salah satu progresan gue yang oke banget sih menurut gue. Ini gue sangat-sangat sangat-sangat senang lah buat progres ikan gue ini. Walaupun dia red sentarum ya, karena banyak banget nih kan, varian red ini lumayan banyak ya. Dari red barito, pangkalan bun, habis itu red sampit, dan ini yang gue punya yang di depan ini adalah red sentarum. Nah, walaupun red sentarum ini kadang-kala dipandangnya sebelah mata nih dengan varian red yang lainnya. Karena apa? Karena merahnya ini nggak akan bisa semerah red barito atau pangkalan bun. Jadi dia agak merah ke oranye aja nih kayak sekarang. Tapi ini pun baru di size belum sampai size 20 cm loh sob ini. Tapi warnanya udah naik asli. Warnanya udah naik. Ini bukan pakai karena lampu jahat ya nih, lampu. Nih gua kasih lihat ke kalian. Tuh. Lampu biasa sob tuh. Lampu neon biasa ya, tuh. Dan warnanya udah naik. Ya, tuh, warnanya udah naik. Lihat. Ya. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi si ikan ini bisa jadi settle kayak gini, bisa jadi bagus kayak gini. Pertama faktor pakan, habis itu ada faktor adaptasi lingkungan juga ya, dibuat senyaman mungkin buat si ikannya, biar si ikannya ini bisa menimbulkan atau istilahnya itu bisa memancarkan potensi terbaik mereka lah gitu. Jadi ikannya juga jadi cakep tuh. Cabungnya banyak banget asli. Dan ini tadinya kan gue taruh di progres bunga ya. Tapi karena yang tadinya gue taruh di sini nih di background hitam jadi background putih. Jadi karena gue taruh settingan putih, barnya dia agak pudar-pudar nih sob. Tuh kalau misalnya kalian lihat tuh bar sampingnya tuh agak pudar. Tapi cabung-cabungnya jadi kelihatan banyak, jadi lebih naik lagi. Cuma nggak apa-apa kalau kayak gitu, nggak apa-apa. Nanti tinggal dikasih ketapang yang lebih pekat lagi, dia akan balik lagi sih barnya. Oke sob, mungkin itu aja buat konten kali ini. Tentang gue update ikan baru gue yang baru gue beli di pasar Parung, dan juga si red sentarum gue yang makin bagus banget nih dilihatnya. Jadi enak banget nih buat display walaupun dia masih kecil ya. Jadi enak banget nih, cocok banget buat display. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.